Cerita dimulai dari seorang pemuda yang sedang menonton televisi. Dia bernama Saitama. Tiba-tiba terjadi ledakan besar yang disebabkan oleh monster vaksin. Mengetahui hal itu, Saitama segera keluar dari rumahnya untuk menuju ke sana. Ada seorang anak kecil berada di tengah-tengah kekacauan dan monster vaksin ingin membunuhnya. Tetapi Saitama datang dengan sangat cepat menyelamatkannya. Bahkan Saitama mengalahkan monster tersebut hanya dengan satu pukulan. 3 tahun sebelum Saitama menjadi pahlawan, dia bertemu dengan monster kepiting. Dia sedang mencari anak kecil berdagu besar yang telah mencoret tubuhnya. Saitama tak sengaja melihat anak kecil tersebut. Awalnya Saitama mengabaikannya dan tidak ingin terlibat dengan bahaya. Tetapi tiba-tiba tubuhnya bergerak sendiri dan menyelamatkan anak kecil itu. Saat itu Saitama belum punya kekuatan, sehingga dia berusaha keras untuk mengalahkan monster tersebut. Kemudian, tiba-tiba ada monster raksasa yang menghancurkan kota. Ternyata, kakaknya merupakan ilmuwan telah merubah dirinya menjadi manusia terkuat. Karena Saitama berada di pundaknya, dia langsung melancarkan serangan, tetapi itu malah mengenai kakaknya sendiri. Dia pun menyalahkan Saitama atas kematian kakaknya dan menghancurkan kota itu sampai membuat Saitama terjatuh ke dalam jurang. Walaupun sudah menjadi manusia terkuat, tapi dia merasa hampa. Saitama pun setuju dengan hal itu dan mengalahkannya dengan satu pukulan. Saitama pulang ke rumah dengan banyak pikiran. Dia mendapatkan kekuatan yang kuat, tapi kehilangan emosi dan kegembiraan di saat bertarung. Bahkan tidak merasa takut ketika berhadapan dengan monster apapun. Keesokan harinya Saitama tiba-tiba diserang oleh penduduk bawah tanah yang ingin menguasai bumi. Untuk pertama kalinya mereka bertemu dengan manusia yang tak terkalahkan. Saitama juga sependapat dengannya karena dia sudah lama tidak bertemu dengan lawan yang tangguh. Pertarungan itu membuat Saitama terluka parah, tapi dia semakin bersemangat karena bisa bertarung sepuasnya. Dia bisa merasakan kembali kegembiraan dalam pertarungan. Namun ketika melawan Raja Bawah Tanah, tiba-tiba dia terbangun dari mimpi indahnya. Ada segerombolan nyamuk yang akan menyerang kota Z. Seluruh warga kota diminta untuk tidak keluar rumah karena sangat berbahaya ketika berada di luar. Kota Z merupakan tempat tinggal Saitama. Dia sedang menyirami tanaman, tetapi ada nyamuk yang mengganggunya, dan nyamuk itu membuat Saitama kesal. Di sisi lain ada seorang wanita, merupakan monster nyamuk. Dia memerintahkan gerombolan nyamuk untuk menghisap darah hewan serta manusia. Tiba-tiba muncul cyborg bernama Genos yang membasmi gerombolan nyamuk tersebut. Monster nyamuk segera melancarkan serangan untuk membunuh Genos. Pertarungan mereka sangat sengit hingga Genos kehilangan tangannya. Sedangkan monster nyamuk menjadi semakin kuat setelah menghisap semua darah yang sudah dikumpulkan. Di saat yang sama, Saitama juga berada di sana. Karena gerombolan nyamuk memenuhi kota itu, Genos langsung membakar mereka semua sampai tak tersisa. Tetapi Genos tidak berdaya dan dihajar sampai tubuhnya hancur oleh monster nyamuk itu. Genos merasa putus asa hingga dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Sebelumnya dirinya meledak, Saitama langsung mengalahkan monster tersebut. Melihat kekuatan Saitama sangat kuat, Genos ingin menjadi muridnya. Seminggu kemudian, Genos datang ke rumah Saitama untuk menjadi muridnya. Genos mengira kalau Saitama menggunakan spare part yang ada di kepalanya agar bisa memperkuat dirinya, tapi itu hanyalah kepala Saitama yang botak. Lalu Genos menceritakan kalau tubuhnya terbuat dari mesin, tapi dahulu kala dia adalah manusia. Dia juga menceritakan tentang tujuannya hingga membuat Saitama kesal karena ceritanya terlalu panjang. Karena tidak tahan mendengar ocehannya, Saitama langsung menjadikannya sebagai muridnya. Lalu tiba-tiba, Genos mendeteksi ada monster yang akan menyerang mereka. Monster itu menghancurkan atap rumah, dan hal itu membuat Saitama marah.
Saitama terperangkap di dalam tanah, sedangkan Genos bertarung melawan Armored Gorilla. Pertarungan mereka sangat sengit sampai membuat bangunan rumah jadi hancur. Saitama melawan Beast King, dia melancarkan serangan tanpa ampun hingga mengenai rekannya sendiri. Saitama membalas serangannya dengan tinju normal beruntun. Pada akhirnya, para monster itu berhasil dikalahkan Genos bersama Saitama. Armored Gorilla menjelaskan kalau dia berasal dari rumah evolusi dan menceritakan semua hal tentang penciptanya bernama Dr. Genus. Karena penjelasannya terlalu panjang, mereka memintanya untuk mempersingkatnya. Sensei wa isogashii nda. 20文字以内で簡潔にまとめろ。すいません。 Pada akhirnya, Saitama bersama Genos memutuskan pergi ke rumah evolusi. Ketika sampai di tempat itu, Genos langsung menghancurkan seluruh fasilitas yang ada di sana. いや、いきなり何やってんの？一網打尽にできると判断したのですが。 Mereka menemukan ruangan bawah tanah, sehingga mereka pun langsung memasuki tempat itu. Karena Saitama bersama Genos telah menyusup ke tempatnya, Dr. Genus meminta monster terkuat buatannya untuk mengalahkan mereka. Dia bernama Asura. Asura berlari dengan cepat dan langsung memukul Genos hingga terlempar ke dinding. Asura mengajak Saitama ke suatu ruangan agar mereka bisa bertarung. Genos masih bisa bergerak, dia melancarkan serangan api bertubi-tubi. Namun Asura dapat meniup api itu hingga mengenai Genos. Ketika Asura ingin menyerang Saitama, tiba-tiba dia merasakan ketakutan dan menyadari betapa mengerikannya kekuatan Saitama. Dia bertanya kenapa Saitama bisa menjadi sekuat itu. Saitama menjelaskan kalau dia melakukan latihan selama 3 tahun demi menjadi pahlawan yang kuat. Setelah mendengar hal itu, Genos berkata kalau itu semua hanyalah latihan biasa dan tidak mungkin seseorang bisa menjadi kuat dengan latihan tersebut. Sedangkan Asura menjadi marah dan berubah berevolusi lebih kuat, sehingga terjadinya pertempuran yang luar biasa. Dia terus menyerang Saitama tanpa ampun, sedangkan Saitama kebingungan setelah mengetahui hari itu adalah hari Sabtu. Dia berhasil mengalahkan Asura, tapi dia sangat kesal karena telah melupakan kalau hari itu ada diskon besar di minimarket. Saitama bersama Genos segera menuju ke minimarket tersebut, sedangkan Dr. Genus memutuskan berhenti melakukan penelitian dan akan menjalani kehidupan normal. Beberapa hari kemudian, ada sekelompok pengangguran berkepala botak yang tidak ingin bekerja dan membuat kekacauan di kota. Pimpinan kelompok itu bernama Hammerhead. Dia berniat menghancurkan rumah milik Zeniru, merupakan orang kaya di kota tersebut. Seorang pahlawan kelas C bernama Moomin Reader mencoba melawan Hammerhead, tapi dia dengan mudah dikalahkan dan akan masuk ke rumah sakit. Di sisi lain, Saitama menonton berita tentang Hammerhead karena anggota Hammerhead berkepala botak, sehingga itu akan merusak identitas Saitama. Saitama berniat menghajar kepala botak Hammerhead agar bisa melindungi nama baiknya. なんだと？ Mengetahui Hammerhead sedang menuju ke tempat Zeniru, seorang ninja modern bernama Sonic mendapatkan pekerjaan untuk melindunginya. Sonic segera menemui Hammerhead di sebuah hutan dekat kota. Sonic membantai anak buah Hammerhead dengan sangat cepat sehingga membuat Hammerhead ketakutan. Dia berniat untuk kabur dari sana, tetapi Sonic sangat kuat dan kunai miliknya berhasil mengenai kepala Hammerhead. Untungnya Hammerhead terlahir dengan tulang kepala yang kuat sehingga bisa menahan serangan tersebut dan langsung kabur. Ketika kabur, dia bertemu dengan Saitama. Karena ada alasan pribadi, Saitama akan menghancurkannya. Merasa kesal karena Saitama telah menyebut baju tempurnya jelek, Hammerhead mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Saitama. Pada akhirnya zirahnya hancur dan Saitama membiarkan dirinya kabur. Sonic yang sedang mencari Hammerhead, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang berkepala botak. Sonic mengira kalau Saitama adalah bagian dari kelompok Hammerhead, karena itulah dia langsung menyerangnya. Saitama berusaha menjelaskan kalau dia adalah seorang pahlawan, namun Sonic tidak pernah mendengar tentang pahlawan Saitama. Sonic jadi kesal ketika Saitama bisa menangkis semua serangannya, sehingga Sonic menggunakan jurus andalannya untuk mengalahkan Saitama. 帰っていいか？ チェックメイト。
Saitama tak sengaja menghancurkan masa depan Sonic. Dia berpesan kepada Saitama kalau dia akan datang lagi untuk mengalahkannya. Ketika pulang ke rumah, Saitama kesal karena kerja kerasnya selama 3 tahun sebagai pahlawan tidak dianggap oleh warga kota. Seharusnya dia punya banyak penggemar, namun dia malah dianggap sebagai teroris akibat kejadian Hammerhead. Ternyata jika ingin menjadi pahlawan, maka harus mendaftar di asosiasi pahlawan terlebih dulu. Mengetahui hal itu, Saitama mengajak Genos untuk mendaftar bersama. Beberapa hari kemudian, asosiasi pahlawan mengadakan pendaftaran bagi siapa yang ingin menjadi pahlawan. Saitama pun menghadiri pendaftaran itu. Dirinya sangat diremehkan oleh peserta lain karena terlihat lemah. Namun Saitama berhasil lulus di semua ujian dan menyelesaikannya dengan hasil yang tidak terduga atau melebihi batas manusia. Yoi! Hajime! Genos juga berhasil lulus dan diberi predikat pahlawan kelas S, sedangkan Saitama cuma mendapatkan predikat pahlawan kelas C. Genos merasa kalau pihak asosiasi telah melakukan kesalahan, tapi Saitama tidak mempermasalahkan hal itu. Kemudian mereka menghadiri seminar bersama Snack pahlawan kelas A. Dia merasa kesal terhadap sikap Saitama yang buruk, karena itu dia berniat menyerang Saitama di saat sore hari. この業界には新人潰しというものが存在する。 Keesokan harinya Genos mengajak Saitama untuk bertarung. Dia ingin mencoba melawan Saitama secara langsung. Pertarungan mereka sangat sengit, tapi cuman Genos yang melancarkan serangan. Shokak! Hai, ore no kachi. Genos meminta Saitama untuk bertarung dengan serius dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Saitama pun menerima hal itu dan dia melancarkan pukulan yang luar biasa hingga membuat Genos merasakan kematian. Ketika Genos menghadap ke belakang, dia pun sadar kalau dirinya tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan Saitama. Setelah 5 hari menjadi pahlawan profesional, Saitama cuman berdiam diri di rumah karena tidak ada monster yang muncul di sana. Genos mengatakan kalau pahlawan kelas C harus mengalahkan monster atau menangkap penjahat dalam seminggu. Jika tidak, gelar kepahlawanannya akan dihapus oleh asosiasi pahlawan. Mengetahui hal itu, Saitama segera berkeliling kota untuk mencari penjahat, tetapi dia tidak menemukannya karena kota itu terlalu damai. Di hari terakhir, Saitama sedang panik karena dia belum juga menemukan penjahat. Lalu tiba-tiba Sonic menghampiri Saitama di sana. Dia ingin bertarung dengan Saitama, tapi Saitama menolak hal itu karena dia sedang sibuk. Sonic pun membuat kekacauan di kota itu agar bisa memaksa Saitama untuk bertarung dengannya. Pada akhirnya Saitama menyadari kalau Sonic adalah orang jahat yang telah membahayakan warga kota. Karena itu, Saitama segera menangkapnya dan menyerahkannya kepada asosiasi pahlawan. Pihak asosiasi pahlawan menjuluki kota Z sebagai kota hantu karena terdapat rumor bahwa di sana adalah tempat para monster. Mereka mengirim 2 pahlawan kelas A untuk menyelidiki kota hantu. Sesampai di sana mereka bertemu dengan monster. Monster itu memiliki tentakel yang kuat. Dia bisa mengalahkan pahlawan kelas A dengan mudah. Merasa dirinya tidak bisa menang, pahlawan itu langsung meminta bantuan ke pihak asosiasi agar bisa mengirimkan pahlawan lain untuk mengalahkan monster tersebut. Ketika pahlawan itu pingsan, muncul Saitama yang ingin pulang ke rumah setelah berbelanja. Karena monster itu menyerangnya, Saitama tidak punya pilihan lain selain memusnahkannya. Keesokan harinya pahlawan kelas A menemukan bangunan yang hancur. Mereka mengira ada monster sangat kuat di kota Z, tetapi mereka tidak mengetahui kalau itu adalah perbuatan Saitama. Sejak saat itu kota Z dikenal sebagai kota paling menakutkan bagi manusia dan monster. Kemudian ada meteor yang sangat besar akan jatuh ke bumi, tepatnya di kota Z. Asosiasi pahlawan memanggil para pahlawan kelas S yang ada di dekat kota untuk segera berkumpul untuk menghentikan meteor tersebut. Tingkat ancaman meteor itu adalah level naga yang bisa menghancurkan beberapa kota sekaligus. Genos bertemu dengan pahlawan kelas S peringkat 3 bernama Silver Fang. Ada juga pahlawan kelas S peringkat 7 bernama Metal Knight. Metal Knight segera melancarkan rudal miliknya ke arah meteor itu. Namun hal itu masih belum mampu menghancurkan meteor tersebut. Genos juga mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan pamungkas. Sayangnya hal itu tetap tidak berhasil.
Ketika mereka sedang putus asa, datang Saitama yang tanpa basa-basi langsung menghancurkan meteor itu. Silver Fang pun terkejut melihat kekuatan Saitama. Walaupun tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, tetapi serpihan meteor yang hancur tetap terjatuh ke kota Z hingga membuat kota Z jadi hancur. Beberapa hari kemudian, peringkat Saitama meningkat drastis ke kelas C peringkat 5. Meskipun telah menyelamatkan warga kota dari kematian, tetapi para warga mencap Saitama sebagai penjahat yang menghancurkan kota Z. Dua pahlawan pecundang menggunakan kesempatan itu untuk meningkatkan popularitas mereka. Sayangnya, rencana mereka tidak berhasil. Saitama mengakui kalau dirinya lah yang menghancurkan meteor itu. Saitama menjelaskan kalau dia menjadi pahlawan bukan mendapatkan perhatian mereka, melainkan demi dirinya sendiri. Setelah melihat kejadian itu, bisa dipastikan Saitama adalah sosok pahlawan sejati. Beberapa hari kemudian, ada monster laut yang muncul di kota J. Dia menyampaikan kepada seluruh umat manusia kalau Raja Lautan akan menguasai daratan. Monster itu tidak beruntung karena dia bertemu dengan Saitama yang sedang berbelanja. Warga kota yang melihat kejadian itu memastikan kalau Saitama yang melakukannya, tetapi banyak orang mengira kalau Saitama berbuat curang. Mengetahui anak buahnya telah dikalahkan oleh pahlawan, Raja Lautan membawa pasukannya untuk menyerang kota tersebut. Seorang pahlawan kelas A berhasil mengalahkan pasukan monster itu, tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa ketika melawan Raja Lautan. Kemunculan Raja Lautan membuat pihak asosiasi pahlawan meningkatkan tingkat ancaman ke iblis. Mereka meminta para pahlawan kelas S untuk segera menuju ke lokasi untuk mengalahkan Raja Lautan. Genos bersama Saitama sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Di sisi lain, pahlawan kelas S bernama Puri-Puri bersama Sonic kabur dari penjara. Lalu mereka bertemu dengan Raja Lautan. Puri-Puri saling melancarkan pukulan dengan Raja Lautan, tetapi pukulan dari Raja Lautan sangat kuat hingga membuatnya terluka. Puri-Puri memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkas Angle Style. Puri-Puri Prisoner Danger Style! Raja Lautan membalas serangannya dengan pukulan yang lebih kuat sehingga membuat Puri-Puri jadi kalah. Sonic juga mencoba melawannya. Awalnya Sonic lebih unggul dalam pertarungan, tetapi ketika hujan turun itu membuat Raja Lautan menjadi lebih kuat. Karena tidak bisa mengalahkannya dengan tangan kosong, Sonic berniat pergi untuk mengambil senjata terlebih dulu. Karena tidak ada lagi pahlawan yang muncul, Raja Lautan ingin membunuh para manusia yang berada di tempat pengungsian. Meskipun ada beberapa pahlawan di sana, tapi mereka hanyalah orang lemah bagi Raja Lautan. Di sisi lain, Mumen Rider sedang menuju ke tempat Raja Lautan. Pihak asosiasi mencoba menelponnya untuk tidak menuju ke sana karena Raja Lautan sangat kuat. Saitama tidak sengaja menemukan ponsel Mumen Rider. Setelah mengetahui lokasi keberadaan Raja Lautan, Saitama segera menuju ke sana untuk menghajar wajahnya. Genos tiba di tempat pengungsian. Mereka bertarung dengan sengit. Raja Lautan bisa menyembuhkan lukanya sendiri, sedangkan tubuh Genos sudah mulai rusak. Lalu Raja Lautan menembakkan asam ke arah gadis kecil. Genos berhasil melindunginya, tapi hal itu membuat tubuhnya meleleh dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sebelum Raja Lautan menghabisi Genos, datang seorang pahlawan keadilan kelas C bernama Mumen Rider. Justice Clash! Dia tahu kalau dirinya adalah orang lemah, tapi dia memiliki semangat pahlawan sejati yang tidak menyerah dan terus bangkit untuk melawan para monster jahat. Semua orang di sana terharu dan memberikan semangat kepada Mumen Rider. Ketika Mumen Rider hampir saja dikirim ke surga, datang Saitama yang akan menghajar wajah badut Raja Lautan. Raja Lautan memuji ketahanan Saitama karena bisa bertahan dari hantaman miliknya yang sudah mengirim banyak pahlawan ke surga. Saitama tidak ingin berlama-lama di tengah hujan. Karena itu, dia mengalahkan Raja Lautan dengan satu pukulan biasa.
ちまったぞ。ワンパンだよ、ワンパン。 Awalnya para warga memuji kehebatan Saitama, namun ada seseorang yang menjelekkan Saitama. Pahlawan kelas C seharusnya tidak mungkin mengalahkan monster itu. Pahlawan kelas A dan S tidak bisa mengalahkan monster tersebut. Jadi Saitama dikira mengambil bagian paling menguntungkan saja. Meskipun tidak diakui oleh warga, tapi Saitama tidak memperdulikan perkataan mereka dan tetap melanjutkan hobinya sebagai pahlawan. Beberapa hari kemudian, Saitama dipanggil oleh Asosiasi Pahlawan dan Saitama dinaikkan kelasnya menjadi pahlawan kelas B. Di sisi lain, pahlawan kelas S peringkat 2 bernama Tatsumaki sedang melawan monster raksasa. Ketika sedang bertarung, dia diminta untuk kembali ke markas pusat Asosiasi Pahlawan untuk berkumpul bersama pahlawan kelas S lain. Tatsumaki pun segera memusnahkan monster itu dengan menjatuhkan meteor. Saitama bersama Genos mampir ke tempat Silver Fang. Dia ingin mengajak Saitama untuk mendaftar di dojonya. Silver Fang juga bermain batu gunting kertas dengan mereka, meskipun Saitama sangat kuat, tapi Silver Fang bisa memukulnya lebih cepat. Kepala botaknya pengen meledak dan dia mendapatkan kesempatan untuk memukul Silver Fang. Karena tidak ingin mati, Silver Fang langsung menghindari serangan tersebut. Tiba-tiba ada pesan dari Asosiasi Pahlawan yang meminta kepada para pahlawan kelas S untuk berkumpul di markas pusat di kota A. Ketika sampai di markas, Tatsumaki meremehkan Saitama dan ingin mengusirnya. ちょっと誰よ B 級の雑魚なんて連れてきたって不愉快消えて なんだこの生意気な。迷子。 Saitama tidak memperdulikan perkataannya dan segera menuju ke ruangan rapat. 17 pahlawan kelas S berkumpul di sana. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan kuat yang dipercaya oleh Asosiasi Pahlawan. Namun ada dua orang yang tidak hadir, Metal Knight dan pahlawan kelas S peringkat 11. Seorang peramal telah meramalkan kalau bumi akan dalam bahaya selama 6 bulan ke depan. Kemungkinan akan ada monster kuat atau ancaman yang sangat besar setara ancaman tingkat dewa. Untuk itu mereka meminta seluruh pahlawan kelas S untuk bersiap tempur jika hari itu tiba. Kemudian, tiba-tiba muncul kapal luar angkasa yang menghancurkan kota A. Dalam sekejap, merasakan sebuah ledakan yang besar, Saitama segera keluar dari tempat itu dan melihat kapal luar angkasa mengambang di sana. Di saat pahlawan lain bertarung dengan monster kuat yang ada di kota A, Saitama sudah menyusup dan menghancurkan kapal luar angkasa tersebut. Silver Fang bersama yang lain terus melancarkan serangan mereka, tapi monster itu bisa beregenerasi. Seorang alien memintanya untuk kembali ke dalam kapal untuk mengalahkan Saitama terlebih dulu. Sayangnya dia tidak bisa kembali karena pahlawan kelas S terus menyerangnya. Dia meminta alien itu menggunakan pengeboman agar bisa membunuh semua pahlawan kelas S tersebut. Metalbat berhasil menemukan bola kristal di tubuh monster itu. Ternyata itu adalah kelemahannya. Jika dihancurkan, maka monster itu akan lenyap. Tetapi mereka terlambat karena pengeboman sudah dimulai. Untungnya Tatsumaki ada di sana. Dia dapat mengendalikan semua bom itu dan mengembalikannya ke kapal tersebut. お返しするわ Sehingga kapal itu mengalami kerusakan yang sangat parah. Sedangkan Saitama berhasil masuk ke dalam ruang kendali kapal itu dan bertemu dengan alien yang punya kemampuan telekinesis dan bisa mengendalikan gravitasi. Setelah menerima semua serangan itu, Saitama tidak terluka sama sekali. Dia membalas serangan itu dengan melemparkan batu kecil. Setelah itu Saitama menuju ke tempat pimpinan kapal tersebut. Dia bernama Boros. Boros sangatlah kuat, dia selalu menghancurkan planet dan merasa bosan karena tidak ada yang bisa mengalahkannya. Suatu hari seorang peramal mengatakan kalau dirinya akan bertemu dengan orang yang sangat kuat. Boros mempercayai ramalan itu karena itulah dia menjelajahi alam semesta untuk menemukan orang tersebut. 俺のせいに刺激を与えてくれ Saitama langsung memukul Boros hingga zirah yang menekan kekuatan Boros jadi hancur. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan serius melawan Saitama. Di sisi lain, pertarungan pahlawan kelas S dengan monster telah mencapai bagian akhir. Atomic Samurai mencincang tubuh monster itu, sedangkan Silver Fang yang menghancurkan bola kristal terakhir yang ada di tubuh monster tersebut. Tatsumaki melemparkan puing-puing bangunan untuk menghancurkan kapal luar angkasa tersebut. Saitama mengakui kalau Boros sangat kuat. Mereka saling bertarung hingga menghancurkan benda yang ada di sekitar mereka. Boros sangat senang sekali karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang mampu bertahan dari semua serangannya. Lalu Boros melepaskan energi yang ada dalam tubuhnya untuk memperkuat dirinya. Dengan itu kecepatan dan kekuatannya melebihi kemampuan makhluk hidup.
sehingga Saitama terlempar hingga ke bulan. Tapi, Saitama bisa kembali ke bumi dengan mengandalkan kekuatan yang dimilikinya. Boros terkejut melihat Saitama tidak terluka sama sekali. Oleh karena itu, dia menyerap seluruh energi di dalam kapal untuk melancarkan serangan terkuat yang bisa menghancurkan bumi. Melihat Boros mengeluarkan seluruh kekuatannya, Saitama memutuskan untuk mengeluarkan jurus pukulan seriusnya. 必殺マジシリーズマジ殴り Hal itu membuat langit jadi terbelah, sedangkan Boros masih bisa berbicara setelah dikalahkan oleh Saitama. Saitama menganggap Boros adalah lawan terkuat yang pernah dilawannya, tapi Boros merasa tidak puas karena Saitama belum mengeluarkan seluruh kekuatannya di pertarungan tersebut. お前は強すぎた埼玉 Setelah Boros dikalahkan kapal luar angkasa jadi terjatuh. Beberapa saat kemudian, Saitama keluar dari kapal luar angkasa dan Tatsumaki melihat hal itu mempertanyakan kenapa Saitama bisa berada di sana. Namun, Saitama mengabaikannya sehingga membuat Tatsumaki kesal. おいクソガキ黙ってうせろぶちのめすぞいいぞいいぞ Silverfang segera menghentikan Tatsumaki, sehingga tidak terjadi perkelahian di sana. Beberapa hari kemudian, markas asosiasi pahlawan dibangun kembali jadi lebih kuat dan jalannya menghubungkan ke seluruh kota. Bahkan pahlawan kelas A dan kelas S diperbolehkan tinggal di asosiasi pahlawan.